Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi kita tentang pembahasan tentang majaz ya. Ini adalah pembahasan tentang pembagian daripada majaz istiarah. Baik, kita lanjut kepada membaca dan menerjemahkan terlebih dahulu. Ini adalah kutipan dari kitab Safinatul Balaghah ya, yang kita gunakan di video ini. Wa tanqasimu, wa dan tanqasimu terbagi, al isti'aratu isti'arah, artinya majaz isti'arah ya, dan terbagi majaz isti'arah itu bi'tibari, ditinjau dari segi ma yuzkaru, disebutkan atau penyebutan, misalnya diartikan gitu, minat tarfaini, dari dua ujungnya, ila kepada, ini yang pertama ya, ini adalah yang pertama, yaitu tasrihiyah. Namanya majaz isti'arah tasrihiyah. Jadi ini adalah yang ke satu. Namanya majaz isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyatun. Ini adalah yang pertama. Jadi isti'arah terbagi dari tinjau dari segi disebutkan dua ujungnya itu kepada dua. Yang pertama adalah tasriyah. Nanti yang kedua akan saya bahas pada video yang kedua ya, biar lebih jelas lagi ya. Apa itu majaz isti'arah tasriyah? Majaz isti'arah tasriyah ialah masuriha, yang dijelaskan piha, di dalam majaz isti'arah itu, bilafdil musabah bih, dengan lafad musabah bih. Jadi dalam majaz isti'arah penggunaan musabah bih itu mesti digunakan. Kenapa? Karena majaz isti'arah itu dibuat daripada tasbih. Jadi istilah musabah bih juga masih bisa digunakan dalam majaz isti'arah. Nah, dalam majaz isti'arah musabah bih itu dinamakan dengan musta'arun minhu ya. Ini namanya musta'arun minhu. Dapat dicek lagi dalam video sebelumnya tentang pembahasan tentang asal-usul isti'arah atau cara membuat majaz isti'arah yang terbuat dari tasbih. Jadi majaz isti'arah tasrihiyah adalah majaz isti'arah yang di dalamnya itu dijelaskannya oleh lafaz musabah bih. Nah, untuk lebih jelas di sini ada contohnya, kaqaulihi, seperti ucapan seorang penyair. Fa amtarat, lalu amtarat dari kalimat matara. Kalau al-mataru artinya hujan, kalau amto menghujankan. Maka di sini diartikannya bukan menghujankan ya, tapi mengalirkan. Atau bisa arti mengucurkan. Lalu mengucurkan siapa? Nah, di sini ada tak tanis. Dia seorang perempuan mengucurkan. Ya, lu'lu'an, mutiara. Nah, dari contoh ini saja kita lihat, di sini ada seorang perempuan, dia mengucurkan atau mengalirkan mutiara. Apakah mungkin mutiara dapat dialirkan? Dan mutiara itu adalah benda padat kan? Nah, dari sini saja sudah dipahami bahwa tidak mungkin seorang perempuan dia bisa mengucurkan atau mengalirkan mutiara. Karena mutiara itu bukan dikucurkan, tapi bisa dilemparkan. Nah, baru cocok kan kalau dilemparkan atau disimpan. Tapi kalau dikucurkan jelas tidak mungkin. Maka lafaz lu'lu'an di sini dia menjadi lafaz majaz. Dia adalah lafaz majaz. Lafzul majazi. Kenapa lafaz majaz? Karena ini tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin mutiara ini dapat dikucurkan kan. Nah, lanjutkan. Lalu perempuan itu mengucurkan mutiara. Min dari narjisin. Nah, narjis itu adalah salah satu nama tumbuhan. Ya, atau disebut yang namanya bunga. Bunga narjis. Mungkinkah ada bunga yang bisa mengucurkan mutiara, itu kan? Mengucur mutiara dari bunga narjis. Maka ini juga
menjadi lafaz majaz. Kenapa? Karena tidak mungkin bunga dapat mengucurkan mutiara. Wasakot, dan dia menyirami, mengairi, ya, dan mengairi siapa? Perempuan tersebut. Ada tadi sini kan? Jadi pelakunya sama. Ya. Jadi perempuan tersebut, seorang perempuan, dia mengalirkan mutiara dari bunga narjis dan menyirami wardan, bunga ros. Apakah bunga ros bisa disirami oleh mutiara? Berarti ini juga termasuk lafaz majaz. Kalau tidak ada bunga yang dapat disirami oleh mutiara, maka dia namanya adalah lafaz majaz juga. Wa'adat, dan dia, perempuan tersebut, menggigit. Ini masih pelakunya sama. Al-unab, pohon unab atau ranting unab. Nah, ini kan masih juga lafaz majaz. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang perempuan dia datang ke sebuah pohon lalu menggigit ranting kan? Nah, itu adalah tidak mungkin terjadi, maka dia lafaz majaz. Jadi dia, perempuan tersebut, menggigit ranting unab dengan salju. Ini juga tidak mungkin. Nggak ada salju bisa menggigit ranting unab kan? Maka ini juga lafaz majaz. Nah, ternyata dari contoh syair di sini, contoh syair ini terdapat 5 lafaz majaz. Pertama lu'lu'an, kedua narjis, ketiga wardan, keempat al-unab, kelima al-barad. Nah, baik. Sekarang kita lihat daripada makna majazinya. Maknan majazi. Majazi. Jadi setiap lafaz majaz itu mempunyai makna majazi. Di lafaznya dan ada makna majazinya. Jadi kalau kita menemukan lafaz majaz, tentu akan mempunyai maknanya. Berarti namanya makna majaziyun. Ya, jadi di sini berarti kalau 5 lafaz majaz, berarti ada 5 makna majazi. Ya, itu adalah suatu kemestian pasti ya. Setiap lafaz majaz ada makna majazi. Nah, sekarang kita lihat makna majazinya daripada lulu'an adalah perhiasan kan? Nah, kita ke bahasa Indonesia aja lah biar lebih jelas. Perhiasan. Itu kan? Najis ini adalah tumbuhan. Maknanya adalah bunga, artinya tumbuhan. Kan? Wardan juga bunga, tumbuhan ya. Termasuk tumbuhan kan bunga ya. Al-unab adalah ranting. Maknanya adalah ranting di sini. Dan ini adalah maknanya salju. Nah, sekarang kalau begitu, apa makna hakikinya? Apa itu makna hakiki? Makna hakiki adalah makna yang dimaksud oleh lulu'an di sini. Nah, itu makna hakiki. Jadi setiap ada makna majazi, akan ada yang namanya makna hakiki. Nah, ini dalam pembahasan majaz pasti ada namanya makna hakiki, ada juga makna majazi. Ini adalah suatu kepastian ya, mesti ada. Karena kalau ada makna majazi, ada makna hakiki. Tidak mungkin hanya ada makna majazi aja, karena yang dimaksud oleh sebuah majaz adalah makna hakiki. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau makna majazinya perhiasan, kalau itu apa makna hakikinya? Untuk mengetahui makna hakiki adalah dengan cara kita lihat yang membuat
lulu'an ini menjadi lafaz majaz? Lafaz mana yang menunjukkan bahwa lulu'an ini tidak mungkin? Nah, yang menunjuk kepada lulu'an sebagai lafaz majaz itulah qarinah. Di qarinah adalah sebuah lafaz yang membantu kita untuk menentukan bahwa sebuah kalimat itu adalah lafaz majaz. Nah, kalimat amtorot ini adalah qarinah. Kenapa? Karena yang namanya majaz tentu ada yang namanya qarinah. Tidak mungkin tidak ada yang namanya qarinah. Karena qarinah inilah yang menjadi petunjuk. Dalam fikih namanya dalil. Adanya sebagai dalil bahwa ini adalah lafaz majaz. Kenapa? Karena lulu'an tidak mungkin dialirkan. Itu kan? Maka namanya qarinah. Nah, sekarang dari qarinah ini kita dapat menentukan apa makna hakikinya dari lafaz majaz ini. Artinya seorang perempuan dia mengucurkan. Nah, apa yang mungkin dikucurkan oleh seorang perempuan? Nah, artinya kita harus betul-betul menyelidiki. Kira apa sih yang mungkin dikucurkan oleh seorang perempuan? Yang dikucurkan adalah sesuatu yang namanya apa? Mencairkan ya. Nah, sekarang seorang perempuan. Tentu yang bisa dikucurkan oleh seorang perempuan adalah air mata. Air mata. Dalam bahasa Arab artinya ad-dumu. Artinya air mata. Ad-dumu. Jadi dengan qarinah ini membantu kita untuk mengetahui sebetulnya yang dimaksud lulu'an di sini itu apa? Kenyataan yang terjadi itu apa? Ternyata adalah air mata. Maka air mata adalah makna hakiki. Yang makna majazinya adalah perhiasan. Nah, kemudian kita lihat antara makna hakiki dan ini makna hakikinya, ini makna majazinya. Kalau kita hubungkan dalam bahasa Arab menghubungkan ada alaqah. Alaqah itu artinya apakah ada hubungan antara makna majazi dan makna hakiki. Maksudnya antara makna majazi dan makna hakiki, apakah ada unsur persamaan? Apakah ada unsur persamaan antara perhiasan dan air mata? Itu ini adalah mutiara ya. Apakah ada persamaan antara mutiara dan air mata? Nah, seperti itu. Ternyata ada persamaannya. Misalkan mutiara itu dia berkilau kan. Nah, ini dia dalam segi bening. Artinya bening ini menggambarkan kondisi mutiara. Juga bening ini juga dimiliki oleh air mata. Air mata kan keadaan bening ya, tidak keruh. Nah, itu kan bening namanya. Itu namanya alaqahnya. Jadi antara mutiara dan air mata punya persamaan sifat. Itu adalah bening. Itu namanya alaqah. Nah, kalau antara makna majazi yaitu perhiasan atau mutiara dan makna hakiki ada persamaan sifat, maka inilah disebut dengan majaz isti'arah. Ya. Kita lanjutkan yang kedua. Sekarang yang kedua, dari bunga narjis. Mungkinkah mutiara mengalir bunga narjis? Jelas tidak mungkin. Nah, untuk mengetahui makna hakiki, kembali kepada qarinah. Biasanya perempuan itu mengalirkan. Berarti yang dimaksud lulu'an di sini bukan mutiara kan, tapi air mata kan. Di perempuan ini mengucurkan air mata. Dari mana mengucur air mata itu? Tentu dari kedua matanya. Jadi dua mata. Yang bahasa Arabnya adalah ainani. Dari kedua matanya. Nah, ini adalah makna hakikinya. Nah, kita lihat antara makna majazi dan makna hakiki. Kalau dihubungkan, apakah ada persamaan sifatnya? Apakah ada persamaan sifat? Alaqah itu artinya hubungan. Kalau kita hubungkan antara makna hakiiki dan hakiki, apakah ada persamaan sifat?
Nah, biasanya mata perempuan itu terlihat misalkan bulu matanya kan lentik ya. Nah, seperti itu. Ternyata bunga najis adalah termasuk bunga yang mempunyai keindahan tersendiri, yang ada mengatakan ada putik-putik yang menunjukkan keindahan. Artinya ada kelentikan dalam bunga narjis. Ternyata punya sifat sama, yaitu lentik. Jadi lentik ini dimiliki oleh kedua mata perempuan tersebut. Lentik dengan adanya bulu mata yang indah ya. Ternyata bunga narjis juga sama, dia mempunyai putik-putik yang membuat dia semakin indah. Nah, karena ada persamaan sifat antara mana maji mana haki, maka ini disebut dengan isti'arah. Nah, yang ketiga, dan menyirami wanita tersebut bunga ros. Apakah air mata bisa menjadi bunga ros? Jelas tidak mungkin kan? Tidak mungkin air mata yang sedikit bisa menyiram bunga ros. Biasanya air mata itu dia membasuhi apa? Gitu. Ternyata yang masuk adalah 2 pipi. Jadi air mata yang turun dari matanya dan membasahi kedua pipi. Nah itu kan, ini 2 pipi, itu adalah khaddaini. Ya. Kita lihat antara mana majazi bunga ros dan mana hakikinya 2 pipi, apakah ada persamaan sifatnya, alaqah, hubungannya. Apa hubungannya ada persamaan sifat keduanya? Bunga ros warnanya merah kan ya, merah. Ternyata pipi perempuan kalau lagi dalam keadaan menangis akan merah merona. Berarti ada persamaan sifat dari segi merahnya. Walaupun tentu merah bunga lebih tajam, lebih merah ya dibandingkan dengan pipi. Cuman ada warna kemerahan dalam kedua pipi perempuan yang sedang mengalirkan air mata. Yang air mata tersebut mengalir kedua pipinya. Hanya ada persamaan sifat. Walaupun sifat pada bunga lebih dominan, lebih kuat dibandingkan dengan 2 pipi. Kita lanjutkan lagi. Dan perempuan tersebut menggigit al-unab. Nah, unab adalah ranting. Ranting termasuk kepada cabang pohon yang kecil kan. Nah, kita lihat. Biasanya seorang perempuan itu menggigit apa? Apa menggigit ranting? Jelas tidak mungkin. Berarti ada mana yang dimaksudnya, ada mana hakikinya kan? Nah, biasa perempuan itu menggigit apa? Menggigit jari atau ujung jari, ya. Jadi dia menggigit ujung jari. Kita lihat apakah ada persamaan sifat antara mana haki dan mana majazi yang disebut dengan alaqahnya, apa ada persamaan sifat. Nah, jari perempuan kebanyakan adalah lentik kecil ya, sama halnya dengan ranting juga adalah kecil. Bisa diartikan sama-sama kecil. Jadi jadinya kecil kan. Nah, atau bisa juga lentik lah. Jadi jadinya adalah betul-betul kecil kan. Ranting juga kecil kan, beda dengan salah satu cabang pohon kan, beda dengan pohonnya. Nah, kemudian jadi perempuan itu adalah yang dimaksud al-unab di sini adalah bukan ranting, tapi ada ujung jarinya. Jadi perempuan tersebut menggigit ujung jarinya, baru dapat dipahami kan. Tapi ujung jarinya ini adalah mana hakikinya. Bil barodi dengan salju, nggak mungkin kan dengan salju menggigitnya kan. Nah, berarti ada apa yang dimaksud. Nah, biasanya ujung jari ini digigitnya oleh apa? Nah, tentu jawabannya oleh gigi. Nah, inilah makna hakikinya. Jadi al-bar di sini maksudnya adalah gigi. Nah, antara makna majazi salju dan hakikinya adalah gigi. Kalau kita lihat alaqahnya ada sama-sama putih. Ya. Jadi antara salju warnanya putih, gigi juga putih. Tapi tentu putihnya salju lebih dominan dibandingkan dengan putihnya gigi. Nah, karena antara mana majazi dan mana haki ada persamaan sifat, maka disebutlah dia dengan majaz isti'arah. Nah, ini kan kenapa disebut dengan majaz isti'arah. Jadi disebut majaz isti'arah apabila antara mana hakiki dan mana majazi ada persamaan sifat. Kayak gini, ada persamaan sifat semuanya.
Nah, sekarang kenapa dia disebut dengan tasrihiyah? Disebut dengan tasrihiyah adalah dengan cara kita melihat antara mana majazi dan mana hakiki, manakah yang lebih cocok disebut musabah dan mana yang disebut musabah bih. Bagaimana caranya? Nah, kita buat di sini. Misalkan antara perhiasan atau di sini adalah mutiara ya, yang itu adalah mutiara dengan apa tadi? Air mata ya, air mata. Nah, dari dua lafaz ini mana yang cocok jadi musabah, mana yang cocok jadi musabah bih. Artinya dengan cara apakah perhiasan seperti air mata atau air mata seperti perhiasan. Jadi kita tinggal melihat kecocokan apakah air mata itu seperti mutiara atau mutiara seperti air mata. Cocoknya kayak gimana? Ternyata air mata seperti mutiara. Artinya air mata dia sebagai musabah dan mutiara sebagai musabah bih. Artinya di sini air mata lah yang diserupakan kepada mutiara ya, bukan sebaliknya. Nah, dengan kata lain di sini bahwa lafaz majaznya adalah berupa mutiara dan mutiara itu adalah sebagai musabah bih bila dihubungkan dengan air mata. Maka namanya istiarah tasrihiyah. Kenapa istiarah tasrihiyah? Karena yang digunakan menjadi lafaz majaznya adalah musabah bih. Dengan kata lain, makna hakikinya adalah sebagai musabah. Baik, kita lihat yang kedua. Di antara bunga dan kedua mata, mana yang terjadi musabah? Hanya apakah bunga seperti dua mata? Ataukah dua mata itu seperti bunga? Nah, tentu kita akan mengatakan kedua mata itu seperti bunga. Itu kan? Jadi, mata di sini nanti kedudukannya dia sebagai musabah dan bunganya sebagai musabah bih dalam tasbih ya. Nah, jadi karena istiarah ini terbuatnya dari tasbih, maka istilah musabah bih masih digunakan untuk memudahkan dalam pemahaman. Karena lafaz majaznya yang digunakan adalah sebagai musabah bih dan makna hakikinya adalah musabah, maka namanya dia istiarah tasrihiyah. Sekarang yang contoh ketiga. Antara bunga ras dan kedua pipi, mana yang cocok jadi musabah dan jadi musabah bih? Apakah bunga seperti dua pipi atau dua pipi seperti bunga? Tentu kita akan lebih mengatakan lebih cocok kedua pipi itu seperti bunga. Kenapa? Karena merahnya pipi itu tidak akan melebihi merahnya bunga. Sebab yang namanya musabah tidak boleh melebihi sifat pada musabah bihnya. Jadi sifat pada musabah bih itu lebih kuat dibanding pada musabah. Jadi merahnya pipi itu tidak akan menyamai merahnya bunga ros. Artinya lafaz majaznya adalah menjadi musabah bih. Yaitu makna majaznya adalah musabah bih. Dan yang mana hakiki adalah musabah. Karena lafaz majaznya mengandung makna musabah bih, maka namanya ini adalah istiarah tasrihiyah. Kan suriha bilafdil musabah bih. Sekarang ke yang keempat. Juga sama. Kita lihat yang jadi musabah bih yang mana? Apakah ranting seperti ujung jari atau ujung jari seperti ranting, ya kan? Ternyata kecil mana antara jari dan ranting? Jawabannya tentu misalkan ranting. Karena ranting itu adalah bagian terkecil dari sebuah pohon. Maka dikatakanlah ujung jari ini diibaratkan seperti ranting. Maka ujung jari kalau lihat segi itu ada dalam musabahnya, segi tasbih. Dan rantingnya nanti akan menjadi musabah bih. Artinya mana majazinya dari lafaz majaznya adalah musabah bih. Maka namanya tasrihiyah. Dan terakhir juga sama, yaitu antara salju dan gigi. Putihan mana antara salju dan gigi? Tentu salju. Maka kalau begitu, yang mempunyai sifat dominan lebih, disebutlah dia sebagai musabah bihnya. Dan ini sebagai musabah. Jadi, lafaz majaznya mengandung makna musabah bih. Dan makna hakinya mengandung makna musabah. Karena dengan demikian,
maka bila barat disebutlah tasrihi istiarah tasrihiyah. Nah, demikian penjelasan yang lumayan panjang ya, karena memang di sini ada 5 buah contoh majaz istiarah tasrihiyah. Nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang istiarah majaz istiarah makniyah. Semoga dapat dipahami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.